Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati, NIM 119025, semester 6A. Prodi Program Pendidikan, yakni Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan uji korelasi dengan koefisien kontingensi. Korelasi dengan koefisien kontingensi. Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk memvariabelkan dua variabel dengan sifat kuantitatif. Sedangkan koefisien kontingensi adalah teknik korelasi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data berskala nominal, diskrit. Cara menghitung uji korelasi dengan koefisien kontingensi. Yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu, dalam aplikasi SPSS ini, yang kolom bawahnya ada data view dan variabel view. Yang pertama, tekan variabel view terlebih dahulu. Lalu ada nama, ada tipe, ada width, desimal, dan lain sebagainya. Ini di sini. Yang nomor 1 diisi JK. Lalu pindah ke nomor 2. Yang nomor 2 diisi keikutsertaan. Terus label JK-nya diisi jenis kelamin. Pindah ke kolom value. Value yang JK ini diisi value 1 diisi dengan label laki-laki. Tekan tombol add. Lalu value diisi 2. Labelnya perempuan. Tekan tombol add lagi. Terus tekan tombol OK. Ganti ke value yang nomor 2, keikutsertaan. Value pertama diisi angka 1. Labelnya ikut. Sedangkan value lagi diisi angka 2, labelnya tidak ikut. Tekan tombol add, lalu tekan tombol OK. Sekarang pindah ke data view. Di sini ada JK dan keikutsertaan. JK 1 sampai angka 15 ini diisi angka 1. Sedangkan yang angka 16 sampai 30 ini diisi dengan angka 2. Keikutsertaan ini yang pertama nomor 1 sampai 5 ini diisi dengan angka 1. Angka 1 yakni yang tadi value-nya ikut. Value 1 terus labelnya ikut. Oke. Sampai 5. Sedangkan nomor 6 sampai 10 diisi angka 2 yang tidak mengikuti tadi. Lalu angka 16 diisi angka 1 sampai 1, 2, 7 sampai angka 22. Sedangkan angka 23 sampai 30 diisi dengan angka 2. Setelah itu sudah selesai. JK, jenis kelamin dan keikutsertaannya sudah diisi dengan angka. Lalu tombol yang ada di atas ini, analyze. Di analyze ini mempunyai banyak
yakni kita pilih variabel analyze descriptive statistik, lalu cross tab. Nah, di dalam cross tab ini jenis kelaminnya dipindah ke row, sedangkan keikutsertaan diisi di columns. Lalu ada tombol statistik ini ditekan, ini dicentangi yang chi-square dan contingency coefficient, lalu tekan tombol continue. Yang kedua sel ini countnya sudah dicentang, yakni observasi. Lalu tekan tombol continue. Dan yang terakhir tekan tombol OK. Hasil dari interpretasi, yakni cross tab. Pada tabel pertama, Cache Processing Summary. Pada tabel ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa N atau jumlah data yaitu 30 orang. Semuanya diproses, dan untuk data yang missing atau tidak ada data yang hilang hingga tingkat kevalidannya 100%. Sedangkan tabel yang kedua, jenis kelamin keikutsertaan, cross tabulation. Pada tabel ini, antara jenis kelamin dan keikutsertaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Warga yang berjenis kelamin laki-laki yang mengikuti 5 orang yang ikut, dan yang tidak mengikuti 10 orang, totalnya 15 orang. Demikian, warga yang berjenis kelamin yang tidak mengikuti pilkades itu lebih banyak daripada warga yang laki-laki yang tidak mengikuti pilkades. Sedangkan warga yang berjenis kelamin perempuan yang mengikuti yakni 7 orang, dan yang tidak mengikuti 8 orang, totalnya 15 orang. Dengan demikian, warga yang berjenis kelamin perempuan tidak mengikuti pilkades lebih banyak daripada warga perempuan yang tidak mengikuti pilkades. Hipotesis HO. HO tidak ada hubungan antara jenis kelamin warga terhadap keikutsertaan dalam pilkades. Sedangkan HA tidak ada hubungan antara jenis kelamin warga terhadap HA ada hubungan antara jenis kelamin warga terhadap keikutsertaan dalam pilkades. Signifikan. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Kita berpindah ke tabel yang nomor 3, chi-square. Berdasarkan tabel ini dapat dijelaskan hubungan antara jenis kelamin dan keikutsertaan warga. Keputusan pada tabel ini terlihat pada kolom asim sig adalah 0,464 atau signifikansi kurang dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin warga terhadap keikutsertaan pemilihan kepala desa. Kita beralih ke tabel yang nomor 4, symmetric measures. Pada tabel ini dapat dijelaskan hubungan antara warga terhadap keikutsertaan dalam pemilihan kepala desa. Keputusan pada tabel ini di dalam harga koefisien kontingensi terlihat pada kolom value, yakni 0,135, dan pada kolom approximate adalah 0,456 atau signifikansi kurang dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh jenis kelamin warga terhadap keikutsertaan dalam pemilihan kepala desa. Kesimpulannya yakni yang sangat jelas, pemilihan ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin warga terhadap keikutsertaan pada pilkades, yang artinya jenis kelamin tidak ada pengaruh terhadap keikutsertaan pilkades. Sekian yang saya sampaikan tadi mengenai tentang
uji korelasi dengan koefisien kontingensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan ketika saat saya menerangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.